Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Membantu. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Tentunya sehat semua bukan? Alhamdulillah. Meski masih dalam kondisi COVID, belum benar-benar pulih, kita masih tetap menjaga semangat belajar kita, terus menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi ke bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang dipelajari hari ini bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, hari ini kita akan kembali belajar materi pendidikan agama Islam dengan tema Kehadiran Islam Mendamaikan Bumi Nusantara. Baiklah anakku sekalian yang saya banggakan, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Yang kedua, teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau sekitar abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di dunia India bagian barat, kedekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermadzhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Persia, sekarang dinamakan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori yang selanjutnya adalah teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 960 di daerah Guangzhou, Canton, Zhangzhou, dan pesisir Cina Selatan telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo. Adapun nama-nama Wali Songo antara lain
1. Sunan Maulana Malik Ibrahim. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Bonang. 4. Sunan Giri. 5. Sunan Derajat. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Kalijaga. Dan 9. Sunan Muria. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, adapun cara-cara dakwah di Nusantara, yang pertama dengan perdagangan, yang kedua dengan perkawinan, yang ketiga dengan pendidikan, yang keempat dengan hubungan sosial, dan yang kelima melalui kesenian. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Ternate, dan Kerajaan Tidore. Kita akan mulai dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selanjutnya, Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah penerus dari Kerajaan Demak. Yang berikutnya adalah Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam berdiri pada tahun 1586. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Kerajaan Gorontalo. Kerajaan ini berada di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-16. Yang berikutnya, Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate berdiri pada abad ke-13. Selanjutnya adalah Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Anak soleh dan solehah, alhamdulillah, sampailah kita di penghujung pembelajaran. Pesan Pak Guru, tetaplah berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.
tetap semangat belajar. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca lafaz Alhamdulillah.